وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau ada seorang hamba yang beristighfar, lalu dia buat dosa, dia istighfar lagi, dia buat dosa, dia istighfar lagi, maka Allah akan mengatakan, sesungguhnya dia tahu dia punya Tuhan yang selalu mengampuni, maka aku sudah memaafkannya. Juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, istighfar. Kata dia, kalau aku melakukannya lagi, kata Nabi SAW, istighfar. Terus saja orang itu mengulangi dan terus saja Nabi SAW mengatakan istighfar. Tapi teman-teman sekalian, kita harus menitikberatkan poin penting dalam masalah istighfar ini tentunya. Karena memang kita selalu pasti akan buat dosa ya. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa teman-teman sekalian. Dengan tergantung orang itu melampaui batas atau dia hanya terjerumus pada keadaan-keadaan yang dia tidak bisa menghindar misalnya. Tapi dia harus sadar itu dosa. Nabi SAW sudah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Adam pasti berbuat dosa, tetapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu atau banyak bertaubat. Dan taubat artinya dia berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya. Gitu kan. Di sini bukan kita mengatakan lakukanlah dosa lalu istighfar, dosalah istighfar, bukan itu yang dimaksud. Karena nanti akan kita jelaskan ada statement para ulama yang mengatakan kalau istighfar itu hanya boleh diikuti dengan lisan dan hati. Dan memang dia bertekad tidak mengulanginya. Kalau orang seperti ini, kemudian dia terjerumus dalam dosa satu waktu tanpa dia sengaja lagi, atau dalam kondisi tidak sadar, maka tetap Allah akan terima istighfarnya. Tapi kalau istighfar hanya permainan lisan, astagfirullah, tapi tetap saja masih dalam sesuatu yang haram, dengan tidak niat meninggalkannya, maka ini tentu saja istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya jelaskan misalnya, atau ini penyampaian disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, siapa yang beristighfar dengan lisannya dan tidak diikuti oleh hatinya, maka berarti istighfarnya itu harus diikuti dengan istighfar yang lain. Artinya memang dia bermain-main dalam masalah istighfarnya itu. Mirip dengan kalau kita kerja di kantor seperti ini, memohon maaf sama atasan, maafin saya pak, tapi besok diulangi lagi. Minta maaf lagi lusa, ulangi lagi besok, atau lusanya, atau hari setelahnya. Maka ini dipecat tentunya. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan keadaan manusia. Berulang-ulang pun kita mengerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memaafkannya. Tapi ingat, memang pada saat kita minta maaf pertama itu, atau pada saat melakukan dosa memang diikuti dengan kehadiran hati. Istighfar ini teman-teman hanya boleh untuk diri kita, dan untuk orang lain yang masih atau dalam keadaan beriman. Kalau orang dalam keadaan tidak beriman, maka tidak boleh kita memohon ampun untuknya. Kalau dia masih hidup, kita boleh meminta agar Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Tapi kita tidak boleh memohon agar dosanya dia maafkan. Itu sesuai dengan statement para ulama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya. Waktu ayahnya berkata dalam surah Maryam, ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku hai Ibrahim, ini kata ayahnya Ibrahim alaihissalam, maka niscaya kamu akan kurajam atau akan kubunuh dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi dari aku, tidak usah urus aku. Padahal ayahnya dalam keadaan kafir. Maka setelah kata-kata ini keluar, Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santun. Beliau mengatakan, lanjutan ayatnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maryam ayat 47. Di sini Ibrahim alaihissalam memohon ampun atau akan memohon ampun untuk ayahnya yang dalam keadaan kafir, itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 114. Jadi setelah dia akan memohon ampun, maka Allah melarang dia memohon ampun untuk keluarganya atau ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Allah mengingatkan setelah datang peringatan kepada Ibrahim, Ibrahim meninggalkan itu.
Dalam firman-Nya At-Taubah 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim." Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah dalam keadaan kafir, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Juga tidak boleh memohon ampun bagi orang-orang musyrik, ya. Sama kafir musyrik, tapi orang musyrik ini sebenarnya mereka beriman sama Allah tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surah At-Taubah 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya tidaklah sepatutnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau dalam keadaan hidup kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Kalau sudah mati lebih jauh lagi, lebih tidak bisa dimohonkan ampun kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir. Makanya teman-teman yang masih punya kerabat yang non muslim, usahakan bagaimana dia bisa untuk membantu, ya, menyampaikan kepada dia hidayah, menyampaikan kepada dia syahadat, dan tidak usah khawatir apakah dia terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Waktu Abu Talib disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, waktu Abu Talib paman Nabi SAW akan meninggal dunia atau menjelang kematian, Nabi SAW datang menjenguknya, sementara di sisinya ada Abu Jahal. Lalu Nabi SAW berkata, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku sebutkan sebagai argumentasi atau hujjah bagimu di sisi Allah hari kiamat. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kau membenci agama Abdul Muttalib, bapakmu? Maka mereka berdua terus senantiasa mengulang-ulangi perkataan mereka sampai akhirnya perkataan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah, saya tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib, atau agama menyembah berhala, musyrik. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan terus memohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam, maksudnya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk hai Muhammad kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya makna ayat ini teman-teman sekalian, kalau ada orang memang Allah sudah tahu sebagai pencipta tidak mau bertaubat, tidak mau baik, maka Allah sesatkan sekalian. Ada orang begitu, subhanallah, kita sudah berikan nasihat, kita berikan masukan, tidak mau dengar. Bahkan sampai kepadanya argumentasi segala macam, dia tidak mau tahu, ya. Dan ini berbahaya tentunya, peringatan-peringatan Allah datang dia tidak mau, maka Allah sesatkan sekalian. Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya. Wa na'udzubillah tentunya. Begitu juga teman-teman tidak boleh memohon ampun untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini salah satu pemimpin orang munafik di Madinah. Pada saat dia sakit keras, dia mengatakan, hai Muhammad, dia mengatakan Nabi SAW, tentu karena dia lebih tua dari Nabi, dia panggil Muhammad gitu kan. Memang dia orang munafik, bukan muslim. Nah, dia pura-pura Islam, maka dia mengatakan, datanglah jenguk aku. Maka datanglah Nabi SAW menjenguknya. Lalu kemudian setiap kali Nabi SAW nasihati, selalu saja dia nolak. Dan dia selalu mengatakan, mana suku-tuku Yahudi fulan atau suku fulan dan suku fulan. Sampai akhirnya waktu Nabi SAW nasihati, dia mengatakan, sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara masalah itu. Saya hanya ingin pada saat saya meninggal, maka engkau memberikan bajumu ini agar aku dikafani dengannya, dan mohonlah ampun untukku. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, aku akan lakukan, gitu kan.
Ternyata setelah Nabi SAW keluar, beberapa saat meninggallah Abdullah bin Ubay ini. Anaknya, Abdullah ini ada anak dia namanya Abdullah juga. Sampai diberikan julukan Abdullah si ayah munafik dan Abdullah si anak si mukmin. Orang beriman anaknya dan sangat kuat imannya. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku meminta pakaian anda untuk mengkafani ayahku, dan aku juga mohon agar anda memohon ampun untuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, aku akan melakukannya, dan bawalah jenazah ayahmu untuk aku solati di masjidku ini. Maka dibawalah jenazahnya orang munafik ini. Waktu Nabi SAW mau solat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku belum pernah bersikap tegas kepada Nabi SAW seperti bersikap pada saat itu. Aku pun memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati. Maka Nabi, karena kalau mensolatinya, solat jenazah 4 kali takbir. Di takbir yang ketiga kita memohon ampun buat si mayit. Dan istighfar Nabi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, jangan mohon ampun, orang ini munafik. Banyak sekali permasalahan dilakukan pada saat masih hidup gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan terus beristighfar untuknya selama aku belum dilarang, karena bentuk cinta beliau kepada umatnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam firman yang sangat masyhur surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka adalah sama saja, hai Muhammad. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Kata ulama, ayat ini jelas turun melarang baginda Nabi SAW untuk beristighfar dan juga memohon ampun untuk orang-orang munafik. Tidak cukup di situ, Allah turunkan surah At-Taubah ayat 84 melarang Nabi SAW untuk mensolati jenazah-jenazah mereka. Sebagaimana bunyi firman Allah At-Taubah ayat 84, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, maksudnya kaum munafik. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sementara Nabi SAW kalau mengantar jenazah para sahabat, maka beliau selalu mengatakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Sekarang memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian untuk teman kalian ini, karena sungguhnya dia sekarang akan ditanya.